Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini bersama kami di podcast Etika Administrasi Publik dalam sesi menuju Padang Cerdas, peran Diskominfo dalam digitalisasi. Bersama saya Indonesia sebagai host. Jadi dalam 10 menit ke depan podcast ini akan saya pandu bersama dua rekan saya. Halo, aku Salsabila Zawa. Halo, aku Ahmad Zikron Irfani. Nah, di sini ada narasumber kita dari perwakilan Diskominfo. Selamat datang kepada Bapak Nur Hakim selaku Sekretaris Dinas Diskominfo. Dan kami ucapkan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam podcast hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Ada Zikron di sini ya. Ya. Kemudian ada Rasel dan Salsa. Iya, Pak. Jadi Bapak, ada hal yang membuat kami terkait untuk menjadikan Diskominfo Kota Padang ini sebagai narasumber dalam podcast kami. Jika ketika memilih instansi, kami ngecek media sosialnya satu persatu. Dan kami jatuh hati melihat Diskominfo ini sangat aktif dalam memberikan informasi publik melalui media sosial seperti Instagram. Boleh tidak Bapak ceritakan bagaimana Diskominfo Kota Padang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi publik? Jenis informasi apa saja yang dipublikasikan dan apa tujuannya untuk masyarakat Kota Padang? Ya, terkait dengan penggunaan media sosial memang kita dapat kita pungkiri lagi ya, media sosial apalagi sekarang IG ya kan itu paling populer. Tidak ada setiap kita ini yang tidak mempunyai Instagram. Dan ini tentu mesti kita manfaatkan, ya kan? Dan kecenderungannya sekarang mungkin dari pejabat publik sampai kita pribadi mungkin sudah akrab dengan Instagram tersebut. Nah, tentu kalau Kominfo tentu ini meluat suatu peluang yang sangat besar juga. Nah, artinya setiap apa publikasi itu tersampaikan langsung ke orang gitu kan. Ibaratnya door to door gitu. Door to door pesan sampai gitu. Nah, konten yang ada di kita di Kominfo itu kebanyakan adalah tentang informasi kegiatan pemerintahan dan juga tentang informasi masyarakat yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang seperti kejadian banjir, mana yang lebih trending apa sekarang kan yang jadi perhatian masyarakat, dan itu kita publish gitu. Dan karena follower ya kan, kita lihat tentu dari followernya. Follower kita kan udah centang biru, nah tentu lihat di viewernya, dan itu semakin banyak tentu pesan atau informasi yang disampaikan masyarakat itu tertangkap. Nah, jadi konten-konten kita tentang kegiatan OPD, tentang kegiatan Pak Wali Kota, kemudian ada info-info publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti misalnya hari guru sekarang kan ada hari guru, kemudian ada informasi banjir, kebencanaan, kemudian tentang harga pangan, kejadian sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat, dan itu kita sampaikan melalui medsos tersebut. Dan tidak hanya mungkin IG, kita juga punya Facebook dan saluran YouTube. Tapi Pak, selain publikasi lewat media sosial tadi itu, yang IG tadi itu Pak, kami juga ada melihat aplikasi Padang Mobile yang sudah diluncurkan di Play Store. Nah, itu diluncurkan tahun berapa ya Pak? Oh, itu diluncurkan itu untuk dalam rangka kemarin itu dalam ulang tahun Kota Padang, kan dalam acara Exploria. Siapa yang pernah ikut Exploria kan ada tuh di GOR kita gelar, dan diluncurkan pada tanggal 10 Agustus pas penutupan Exploria tersebut. Baru kemarin Pak? Baru kemarin. Oh. Itu baru diluncurkan baru kemarin, dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang download itu udah 35.000 lebih kalau nggak salah. Nah, ini itu tadi karena itu merupakan salah satu bentuk transformasi digital layanan pemerintah dalam rangka Padang Amanah itu tadi. Jadi harapannya semua layanan publik itu ada di dalam satu genggaman masyarakat, tidak perlu download ini lagi, cukup di dalam satu aplikasi itu saja. Jadi nggak penuh kan layar HP-nya aplikasi tentang kesehatan, lagi download satu,
transportasi ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. Habis semua. Jadi Nah, udah habis komplek di dalamnya. kompleks semuanya, ada semuanya. Termasuk tadi yang data-data tadi itu PPID, ada sana portal-portal web Pemko Padang, ada linknya di sana semua. Oh, jadi Ya. terhubung. Terhubung. Integrasi satu aplikasi. Satu aplikasi saja. Mungkin ada yang belum download mungkin. Nah, coba aja download nanti kan. Nanti boleh juga nanti ada reviewnya. Pak, oh ini kita butuh layanan ini Pak, butuh layanan ini. Ini ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa diajukan nanti kita klik aplikasinya, kita masukkan lagi ke sini. Jadi Pak Wali Kota memang menginstruksikan agar layanan publik ini yang terkait dengan masyarakat itu cukup satu aplikasi saja ada di dalam pelayanan. Karena kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar itu juga mudah melakukan hal yang sama. Kalau Jakarta namanya Jaki, Jakarta Kini. Kalau di Sumedang ada lagi namanya Kaum Sumedang. Di Jogja ada lagi namanya, dan kita kasih namanya Padang Mobile. Kalau sejauh ini respon masyarakat gimana Pak? Dari komen-komen yang dibaca, alhamdulillah itu komennya ada positif, dan kita ada ada ekspektasi juga supaya layanan ini tetap dipertahankan dan supaya jangan ada error-error gitu kan. Sejauh ini sambutannya positif, terutama yang menggunakan kayak Trans Padang kan. Nah, kalau sekarang Trans Padang ini kan bisa dipantau nih, datang nggak dia belum nih. Iya, itu bisa lacak dia di mana kan Pak sekarang? Nah iya, jadi katanya nggak perlu ke HP kan. Sementara dia masih ngetem tuh di itu ramah tuh di mana misalnya kan. Nah, kita standby aja sini dulu. Nah, berapa menit dia nyampe ke HP ini ketahuan nanti kayak Gojek gitu. Nah, mungkin nanti itu akan dikembangkan lebih lanjut. Mungkin di HP itu kita pasang kayak di mana kalau cara sempat pergi ke Jakarta atau apa kan ada tuh bus K1 akan datang 15 menit lagi atau HP-nya kita perbaiki. Jadi Diskominfo Kota Padang ini kan punya media sosial dan aplikasi resmi, Pak, Iya. yang memberi kemudahan akses informasi bagi masyarakat Kota Padang. Menurut Bapak, apakah kedua platform ini sudah meningkatkan transparansi pemerintahan Kota Padang? Misalnya seperti apa gitu, Pak? Penggunaan media sosial dan Padang Mobile itu tadi. Iya, pada momen itu. Ya, terkait dengan transparansi itu kayaknya sudah cukup gitu kan, karena di Padang Mobile itu kita ada dashboard pembangunan Kota Padang. Nah, di dashboard pembangunan Kota Padang nanti bisa dilihat semua tentang informasi anggaran Kota Padang, berapa realisasinya, kemudian ada informasi tentang pengadaan barang dan jasanya juga bisa dilihat di sana, berapa realisasikan. Kemudian tentang informasi data PPID juga ada di sana. Nah, ya terkait dengan kan artinya itu kan tidak ada ditutup-tutupi lagi, sudah info publik gitu kan, sudah terpublikasi. Nah, kemudian terkait dengan pemberitaan juga seperti itu yang di media sosial kan ada tuh beberapa segmen, nanti ada Padang Sepekan. Nah itu ada ininya, tidak ada yang diberitahu ke masyarakat. Nah, jadi semacam inilah, semacam kaleidoskop, bukannya ada promosi sepekan gitu kan, apa aja yang terjadi di Kota Padang. Nah itu kan dikomen tuh sama masyarakat, ada komen negatif, ada komen yang positif. Demikian juga dengan anggaran pemerintah Kota Padang. Kalau sekarang dilihat di Padang Mobile tersebut, ada tuh nih di sini, gitu kan? Nih ada transparansi di sana, di sini. Nih, Pendapatan ya, Pak. ini realisasi pendapatan kita, ini APBD kita sudah terrealisasi sampai saat ini 74%. Ini ada paket-paket pengadaan di sini, belanja semuanya bisa diakses publik. Ini yang tender sekian, ini sekian, dan ini sudah sangat transparan ininya. Nah demikian juga nanti dengan PPID ini tentang data-data, silahkan akses. Ternyata digitalisasi ini membawa banyak manfaat untuk transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat Kota Padang. Kalau bicara tentang digitalisasi ini Pak, pasti kan ada Pak tantangan tersendiri yang dialami Diskominfo ya kan Pak. Iya. Apalagi menyangkut data masyarakat. Ya. Makin banyak data pribadi yang masuk ke sistem digital Diskominfo ini,
baik melalui aplikasi Padang Mobile tadi ataupun platform resmi lainnya seperti Instagram, kami sebagai masyarakat tentu dong pasti kan takut data kami itu bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, gimana langkah atau upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Padang untuk memastikan bahwa privasi dan keamanan data warga itu tetap terjaga supaya nggak bocor? Ya, kalau kita di Kominfo kan kita punya istilahnya security juga. Kita di Kominfo punya bidang statistik dan persandian dan kita punya tim CISET. Ini tentang cyber security. Jadi untuk keamanan data itu sudah kita garansi aman, terjamin. Dan kita juga nanti terintegrasi dengan terkait dengan data tersebut karena kita berlapis juga kan. Kita server kita dilindungi dengan firewall juga. Kemudian untuk user akun ada konfirmasi two step juga kan melalui email. Nah, artinya setiap data yang diinput ke Padang Mobile itu ada validasinya. Nah, jadi nggak semua juga dapat pas ini kan ada konfirmasi ya email benar nggak ini akunnya. Dan terkait dengan security itu, terkait dengan penyamakan kita sudah menerapkan standar keamanan yang tinggi juga. Jadi kita bisa menggaransi ke masyarakat bahwa data mereka aman di aplikasi kita. Nah, kita juga punya pendekar-pendekarnya juga di sini. Pendekar-pendekarnya di sini untuk mengcounter setiap serangan yang masuk. Ya, karena serang cyber memang itu setiap saat dan setiap detik ada. Dan pendekar-pendekar kita juga jago-jago juga di sini sampai buktinya sampai sekarang aplikasi kita jalan. Selama ini belum pernah kena serangan cyber, Pak? Diserang terus. Diserang nggak bobol. Ya karena pendekar-pendekarnya jago-jago juga di sini. Ya, dengan sistem proteksinya. Kalau serangan itu tiap saat diserang. Berarti kalau diserang tuh dia ketahuan gitu ya, Kedetek. Oh. Di lock aplikasinya kedetek. Oke, Pak. Jadi, apakah ada standar etika pegawai dalam operasional prosedur atau kebijakan khusus yang memang ditetapkan oleh Diskominfo Kota Padang ini untuk pengelolaan di informasi digital, Pak? Ya, kalau untuk pengolahan informasi digital itu melalui PPID kita punya timnya. Ada tim PPID kita itu ada SOP-nya ada, jalan ke bawah itu ada yang harus dipenuhi itu kan, ada tim pengelola pejabat pengelola informasi ke daerah yang PPID. Memang sepertinya sangat sulit ya Pak untuk menjaga keamanan data masyarakat, apalagi di era sekarang ini. Ya, itu tantangan yang paling besar ya mungkin kayaknya menjaga privasi data tersebut. Tapi itu tadi kan kita katakan bahwa terkait dengan ini kan banyak langkah ya kan. Seperti email kan ada 2 langkah, 3 langkah, dan two step verification-nya ada. Aplikasi apa ini, aplikasi lagi ke sana, lagi sini, baru Anda bukan robot, nah ini, dan itu juga kita terapkan di aplikasi kita untuk menjaga keamanan data tersebut. Verifikasi wajah juga? Nah ya, nanti face recognition itu kan melalui HP masing-masing. Nah, tapi kalau yang terkait data inputan seperti itu ada CAPTCHA, ada ini, dan itu sudah memenuhi standar dari badan CISET, badan sandi negara BSN. Dan kita menggunakan itu kan banyak yang harus diisi itu. Jadi setiap aplikasi kita ini ada pengujian UAT namanya uji aplikasi tesnya. Nah, banyak metodenya tuh, ada namanya black box, ada pakai Wazo, banyak prosedural yang kita lewati. Baru dia rilis aplikasinya. Bisa dinikmati masyarakat. Baru bisa dinikmati masyarakat. Dan ketika di App Store itu mereka lebih ngeri lagi testingnya. Kita upload aplikasi kita, kemudian di review, ada test flight namanya, uji coba. Setelah melewati test flight tersebut, oke kata pihak Apple-nya, baru bisa kita rilis
Jadi pengujiannya berlapis. Di samping di sini kita uji, maupun melalui Google, nanti melalui Play Store juga ada review. Yang di App Store juga ada review keamanannya. Kalau ada bug atau apa, nanti diinfo ke kita, untuk diperbaiki. Baru bisa test lagi. Setelah test lagi, baru oke katanya, oke to publish katanya kan. Nah, itu baru kita rilis. Prosesnya panjang ya Pak? Agak sedikit panjang. Sampai dia hadir seperti ini, itu prosesnya agak memang banyak yang harus kita lalui. Oh baik, kan kalau tadi kita membahas soal etika Pak. Sekarang kita beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu soal akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Kita kan tahu nih Pak, sekarang tuh serba digital, jadi semua informasi itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Ya. Kan istilahnya sekarang tuh dikit-dikit viral. Jadi bagaimana prosedur Diskominfo Kota Padang dalam memverifikasikan kebenaran informasi tersebut? Ya, kalau untuk dikit-dikit yang viral, kalau nggak viral dia nggak heboh gitu kan. Iya. Kan viral. Nggak harus diviralkan dulu, baru ada menarik atensi pemerintah gitu kan. Nah, tentu kita ada di sini kalau dari Komisi Penyiaran dulu ya kan, ada kan saring sebelum sharing ya kan. Nah, artinya perlu kita filterisasi dulu, ada cek and recheck dulu. Nah, ini kita berlakukan di terkait dengan publikasi kita tentu kita dicek dulu benar nggak data ini, benar nggak ini. Nah, setelah ternyata hoax, tentu kita nyatakan juga bahwa ini infonya nggak benar gitu kan. Nah, juga beberapa kesempatan postingan kita itu ada juga yang seperti itu. Sharing dulu sebelum sharing kan, itu penting. Nah, dan sangat penting sekali. Tidak serta merta mempublish ulang atau merepost ulang berita yang belum jelas kebenarannya itu. Dicari dulu kebenarannya. Ya, harus kita sharing dulu baru sebelum kita sharing lagi. Nah, kalau udah benar, udah valid, itu nanti kita apa lagi? Karena dia akan ada efek domino. Sekali kita menyampaikan sini, dia sebarannya kemana-mana gitu. Cepat. Scan detik. Dan itu langsung ditangkap sama masyarakat. Dan itu terbangun opini yang nggak benar gitu kan. Nah, mungkin ini di kita di komunikasi publik, nah ini tugas beratnya juga. Tugas beratnya juga untuk menyikapi berita-berita viral yang kadang simpang siur, kebenarannya nggak jelas. Karena kalau kita lihat dari macam-macam perspektifnya, hal tersebut tentu sudut pandangnya akan berbeda dan cara masyarakat menilainya nanti juga akan berbeda-beda. Itu pentingnya sharing sebelum sharing tersebut. Soal penyebaran informasi Pak, Iya. nah, pasti ada isu-isu hoax gitu Pak yang berkaitan dengan kebijakan atau program pemerintahan dari Diskominfo gitu Pak. Bagaimana cara menghadapi isu-isu hoax tersebut Pak? Iya, kalau isu hoax mungkin ini normatif aja ya kan. Ya itu mungkin polanya sama dengan yang disampaikan kan. Kita cross check dulu kan. Cross check dulu beritanya apanya, dan kalau itu kita benar itu kita tidak lakukan postingan atau apa. Dan tentu kita ada memberikan statement juga, konfirmasi juga ke masyarakat bahwa hal yang disampaikan itu betul gitu kan. Pasti klarifikasi gitu ya Pak? Klarifikasi, dan terus cepat klarifikasinya tersebut. Ya, misalnya ada kasus A misalnya kan, berkembang opini di masyarakat begini kan, supaya itu tidak tercapai ke opini yang aneh-aneh gitu kan. Kan ibaratnya kan kalau aku kan kayak pesan berantai kan, pernah kan ikut kayak game-game pesan berantai. Kita menyampaikan di sini sarapan pagi pakai pical bisa nyampe di ujung sana tuh udah beda-beda lagi kan. Pas mungkin diskusinya sudah tidak sarapan lagi ceritanya, mungkin sampai ke agak dilebih-lebihkan gitu. Dilebih-lebihkan, malah tidak sarapan. Bisa jadi itu main layangan misalkan itu kan. Nah, sedemikian hebatnya lah gitu kan. Publikasi atau yang tidak benar tuh tadi. Disimpang siurkan gini. Jadi hal tersebut
semakin cepat kita klarifikasi, kemudian kita sampaikan lagi bahwa beritanya ini tidak benar. Nah, yang benar itu adalah ini. Akhirnya hoax yang tersebar di masyarakat itu akan teredam sendirinya gitu. Tapi sejauh ini pernah nggak Pak ada Apa? hoax yang tersebar mengatasnamakan Diskominfo Kota Padang? Sampai sejauh ini belum Belum ada. ada. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Kalau dilihat dari konteks akuntabilitas publik, misalnya nih terjadi Iya. Diskominfo ini terlanjur publikasi informasi yang salah, kan udah tersebar Pak secara luas. Nah kira-kira apa pertanggungjawaban dari Diskominfo Kota Padang yang kepada masyarakat yang udah mengkonsumsi berita? tidak benar. Ya kalau emosi udah ibaratnya udah tertelan ya kan, udah masuk dalam perut itu nggak mungkin dimuntahkan lagi. Ini klarifikasi. Ya klarifikasi ya udah tertelan mentah-mentah misalnya kan, dan ini ya tentu kita klarifikasi lagi. Klarifikasi, kemudian kita kasih yang opininya yang tajam atau apa, dan kita repost ulang sehingga apa yang ada di masyarakat itu bisa dimuntahkan lagi gitu kan. Kalau udah terserap sudah menjadi daging itu jadi apa tuh udah sampai ke otak itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau respon cepat juga lah nanti itu dari itu kan, kita klarifikasi cepat, konter cepat, dan sampaikan lagi ke masyarakat bahwa itu tidak benar. Itu penting itu kan. Dan itu sebenarnya terkait dengan whistleblower atau apa ini harus ada sanksi juga. Orang yang menggemboskan berita yang tidak benar itu, nah, mungkin nanti melalui ombudsman atau lembaga terkait dengan penyiaran harus memberi sanksi juga bagi penyebar hoax itu kan itu sudah kriminal, meresahkan masyarakat. Tapi kan penyebar hoax itu juga menganggap jadi hacker. Iya, ya makanya itu kan kriminal kan, yang hacker itu kan kriminal. Nah, masyarakat sebenarnya kita lagi nih ke masyarakat, apalagi yang kalian ini kan lebih bijak lagi melihat suatu pemberitaan, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu kan. Gen Z bijak-bijak apa Pak? Oh iya, yakin kita ada pengalaman lah dengan medsos. Tapi Diskominfo pernah Pak salah publikasi informasi terus klarifikasi gitu? Sampai sejauh ini belum. Berarti harus benar-benar cross check ya Pak ya? Cross check. Kan kita ada tim redaksi kita ada, kemudian ada media partner juga ada, kemudian redaksi di sini juga ada cek dan balance lah terkait dengan publikasi yang diberitakan. Tapi kadang kan kalau misalnya udah klarifikasi nih, terus di take down informasi salah tuh, nah masyarakatnya kan masih punya tuh kayak arsipnya ya. Nah tuh tersebar juga tuh Pak. Itu gimana itu? Memang ada kasusnya seperti itu ya? Ada banyak Pak. Yang di Kominfo Padang ada itu? Belum ada sih. Ya makanya itu tadi kan penting sebelum sharing itu tadi. Nah, tapi kan kadang pendekar berwatak jahat ini kan ada banyak juga dia. Nah, kalau misalnya kedepannya kejadian seperti itu Pak, terus Diskominfo bakal klarifikasi terus gitu. Ya, Kayak di video yang beredar gitu. ya kalau dia mengatasnamakan Kominfo gini-gini tentu kita lawan kan. Kita klarifikasi, dan mungkin bisa jadi kalau dia itu sudah menjurus ke ranah hukum itu kita tuntut secara hukum ya kan, karena sudah mengatasnamakan gitu kan, dan apalagi korbannya masyarakat dan yang video penyampainya Kominfo misalnya kan, itu ini kita bisa tempuh jalur hukum juga. Karena mungkin nama baik ya Pak. Iya, bisa jadi pencemaran nama baik kan. Baik para pendengar sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Dari diskusi kita bersama Bapak Nur Hakim, bisa kita lihat kalau digitalisasi pelayanan publik itu membawa banyak manfaat dan mempermudah kita dalam menerima informasi. Semua bisa diakses secara digital sekarang lewat HP maupun laptop. Tetapi di balik kemudahan tadi ada juga tantangan yang dihadapi, khususnya dalam menjaga etika pengelolaan informasi dan akuntabilitas informasi. Kata-kata hari ini Pak. Karena ini Ya harapan Bapak masa depan digitalisasi. ya untuk harapan kita ya kan sesuai lah, kalau kita ada apanya kan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, kita akan bertransformasi jadi kan ke apa namanya kan sekarang 4.0 5.0. Nah 5.0 itu
itu intinya adalah bagaimana teknologi ini lebih memanusiakan manusia. Nah, mungkin kita akan menuju ke sana. Jadi memanusiakan manusia ini kan artinya ya kan semuanya inklusif lah kan, telayani semuanya. Ya, tidak dibeda-bedakan, no one life behind. That's right. Yes. Ada pantun nggak Pak? Nggak bisa pantun. Nah, mungkin itu harapannya, tidak ada yang ditinggalkan. Harapan khusus Kota Padang nih Pak? Harapan ke Kota Padang ya itu tadi, kalau kita sekarang berada di RPJMD 5 tahun dengan kepemimpinan Pak Wali, tentu kita berharap Smart City Kota Padang ini terwujud seperti apa yang beliau harapkan gitu kan. Dan mungkin kalau dari segi nilai mungkin bisa yang terbaik, tapi bukan itu apanya, bagaimana masyarakat Kota Padang itu dapat dilayani juga dengan baik dan dengan segala aspek itu tadi. Nah, jadi itu dia pesan dan harapan dari Pak Nur Hakim selaku Sekretaris Diskominfo Kota Padang. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami dalam podcast ini untuk berbagi wawasan kepada kami khususnya dan pendengar sekalian. Ya, pada pendengar sekalian, mari kita dukung upaya digitalisasi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Padang, dengan memanfaatkan layanan digital yang tersedia secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, jangan lupa untuk download aplikasi Padang Mobile di Play Store atau App Store dan ikuti media sosial Diskominfo Kota Padang untuk mendapatkan informasi terpercaya. Nah, sekian podcast untuk hari ini. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada penonton yang setia mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang Mobile merupakan aplikasi terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari upaya mewujudkan Smart City atau kota cerdas yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital. Padang Mobile bertujuan menjadi pusat layanan digital Kota Padang dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu pintu layanan digital masyarakat Kota Padang yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah daerah ke dalam satu platform. Melalui Super App Padang Mobile, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan permohonan layanan, serta berinteraksi dengan pemerintah tanpa harus berpindah antar situs atau aplikasi. Manfaat bagi masyarakat: akses cepat dan mudah terhadap seluruh layanan pemerintah kota. Efisiensi waktu dan biaya karena semua layanan tersedia di satu aplikasi. Transparansi informasi publik dan status layanan. Peningkatan keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Dengan hadirnya Super App Padang Mobile, diharapkan terwujud sinergi antara masyarakat dan pemerintah kota menuju tata kelola yang lebih terbuka, efisien dan partisipatif. Aplikasi ini menjadi simbol transformasi digital Kota Padang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 serta memperkuat citra Padang sebagai kota yang inovatif, modern dan adaptif terhadap teknologi.